atau juga banyak dongeng mengenai orang buta. Dulu waktu SMP sering saya suka membaca komik ya, karena gambarnya kan banyak. Komik ini kan gambarnya banyak. Bukan komik Koping Ho. Kalau komik Koping Ho itu kan udah tulisannya kecil-kecil lah, juga nggak ada gambarnya. Jadi saya malas waktu itu untuk membaca atau ya membaca komik Koping Ho. Tapi beberapa teman sangat suka dengan membaca berjilid-jilid komik Koping Ho ya. Beberapa dari ibu bapak mungkin tahu. Nah, salah satu komik yang saya baca itu kan mengenai si buta dari Gua Hantu, kan pernah tahu si buta. Bagus itu menurut saya. Jangan lupa loh, komik itu juga di sana banyak mengisahkan ya nilai-nilai kehidupan kan, sebenarnya nilai keadilan, kepahlawanan, lalu juga belas kasihan banyak juga sebenarnya. Kalau Anda bahkan kalau mau mengadakan riset mengenai komik, wah itu bisa seumur hidup nggak selesai itu ya. Saya kira ada satu orang Indonesia yang pernah mengadakan riset mengenai komik, bagus sekali. Siapa itu? Seno Gumira Ajidharma, saya kira salah satu budaya ya, penulis terkenal. Nah, dalam kisah si buta dari Gua Hantu kan sengaja yang nama awalnya tuh sama Barda Mandrawata ya, yang memang sengaja membutakan diri untuk mengalahkan lawannya si mata malaikat kan. Akhirnya karena dia bisa ya, akhirnya dia setelah dia membutakan diri, kemudian dia bisa menguasai ilmu kan, ilmu tertentu sehingga dia bisa mengalahkan mata malaikat. Mata malaikat itu pandai sekali karena tidak ada seorang pun pendekar yang bisa mengalahkan dia, karena dia punya ilmu yang luar biasa dan bisa dikalahkan hanya dengan orang buta ya, sehingga si Barda Mandrawata dia membutakan diri sehingga dia bisa mengalahkan mata malaikat. Bagus sekali. Pernah juga difilmkan, tapi tentu ya dari komik difilmkan itu perlu keahlian tertentu ya, sehingga sungguh-sungguh bisa mentransfer cerita yang bagus dalam komik ke sinematografi itu kan tidak mudah seperti itu. Ada juga kisah orang buta. Saya waktu dulu di Nangapinoh. Nangapinoh itu salah satu paroki, dulu masih paroki kecil ya di Nangapinoh, itu di Kalimantan Barat bagian, saya lupa bagian barat atau bagian timur, dari dekat Putu Sibo. Putu Sibo itu sekarang lagi banjir besar. Di sana juga di paroki tersebut yang waktu itu masih stasi, ada kisah seorang buta juga, orang muda buta. Tapi dia mengatakan, saya bersyukur menjadi orang buta. Ya nggak tahu, karena ya nggak tahu ini pengalaman orang muda tersebut. Kita mungkin nggak pernah bisa mengerti kan pengalaman memahami kata-kata orang muda yang mengatakan saya bersyukur karena buta ya. Tapi dia pandai terampil untuk memainkan gitar dan sebagainya. Nah, ibu bapak dan saudara terkasih, para suster juga, hari ini bacaan Injil juga mengisahkan tentang orang buta yang ingin disembuhkan. Namanya Bartimius. Bar itu kan bukan barbaran, bar itu kan anak kan, Barjona, Simon Barjona. Jadi Simon anaknya Jona atau Yunus. Ini Bartimius, maka tadi kata anak Timius, jadi bar itu artinya anak ya. Nah, tadi dikisahkan bahwa Bartimius itu berteriak-teriak ya, dia ada di pinggir jalan, lalu dia berteriak-teriak mengatakan ketika didengarnya, karena dia buta, ketika didengarnya bahwa yang akan lewat itu Yesus orang Nazaret, maka ia berseru, Yesus putra Daud, kasihanilah kami. Nah, tentu ini ada maksudnya lah, makanya tadi saya mengambil kertas yang ketinggalan di altar ini. Di sini ada dicatat memang. Maksudnya apa itu? Yesus putra Daud ya, jadi Yesus son of David ya. Nah, ini sebuah gelar memang, son of David atau anak Daud itu
sebuah gelar mesianis, ya kan, yang mengingatkan kesetiaan Allah dalam janji-janjinya yang diberikannya kepada Raja Daud. Dan gelar ini, jadi Son of David atau anak Daud, ini adalah gelar yang diberikan kepada Yesus dari Nazaret oleh orang-orang sejaman dengan Yesus, ya kan. Lalu gelar ini dipakai oleh gereja pula untuk mengaku imannya akan Yesus Kristus. Melalui gelar ini ditegaskan berakarnya Yesus dalam bangsa Israel dan sekaligus diwartakan bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, atau mungkin lebih sesembahan bagi Daud juga. Jadi kalau tadi Bartimius berteriak Yesus putra Daud, nah ini maksudnya supaya untuk mengingatkan kepada para pembaca, kepada kita semua akan gelar mesianis yang memang disematkan, ya, kepada Yesus, ya. Dan ini memang berakar dari perjanjian lama, ya kan, bangsa Israel, ya. Dan ini tetap, ya, saya kira tetap dipakai oleh gereja tadi seperti itu, supaya ya untuk mengatakan lagi bahwa ya Allah dari dulu sampai sekarang, ya kan, sebagaimana Allah juga dulu mendampingi Daud sebagai raja yang di mana saat itu Israel mencapai juga puncak kejayaannya selain Salomo, maka sekali lagi untuk mengatakan juga gelar itu mengatakan kesetiaan Allah, ya kan. Nah, lalu kemudian cerita berlanjut ketika tadi Bartimius berteriak, ya kan, terus menerus putra Daud, lalu banyak orang tentu ini merasa terganggu kan, kalau mungkin Anda ada di tengah jalan ada orang teriak-teriak, ya kan, jadi terganggu, ya kan. Tapi ketika dia ditegur, maka dia semakin keras berseru. Lah ini kan juga ini menarik juga kan. Ya kadang-kadang ini kan di dalamnya ada psikologi juga kan, psikologi. Kadang-kadang orang kalau di dalam bahasa Jawa dipenggak itu kan malah kan gitu. Malah para suster yang punya pengalaman, kalau mungkin anak-anak asrama itu kalau dipenggak itu masih dilarang, kadang-kadang malah muncul resistensinya kan, ya. Kadang-kadang juga begitu kan, ya. Mungkin ada jadi pengalaman dalam keluarga juga kan, kalau anak-anak kita misalnya cara kita menegur mereka nggak tepat, mereka akan semakin resisten, ya. Resisten makin menolak kan, seperti itu. Dan ini kan juga, jadi ada banyak hal yang bisa kita pelajari lewat perikop ini, ya. Lalu kemudian Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia, ya. Maka mereka, maksudnya ya orang-orang di sekitar Bartimius memanggil dan berkata, teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu orang buta, maksudnya Bartimius, itu menanggalkan jubahnya. Nah, jubah itu kalau salah satu komentar dari bagian ini, jubah itu bukan jubah, itu bukan pakaian, tapi itu loh seperti ya bisa dikatakan jubah, tapi kalau orang buta yang suka meminta-minta kan semacam punya jubah yang kalau dia meminta itu jadi dilempar, digelar gitu, digelar di depannya, sehingga kalau orang berbelas kasih ya menjatuhkan ya uang gitu kan. Jadi nanti kalau sudah penuh ya jubah itu diseret seperti itulah. Ini maksudnya begitu, jubah itu bukan hanya dalam fungsi pakaian jubah, ya, tapi sesuatu yang dipakai untuk dia meminta-minta seperti itu, ya. Orang buta itu menanggalkan jubahnya bisa jadi juga ya mungkin mengesampingkan jubahnya gitu, ya, membuang ke samping jubahnya. Lalu Bartimius segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Nah, lalu inilah dialognya antara Yesus dan Bartimius. Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, aku ingin dapat melihat, ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga ia dapat melihat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ini menarik juga, ini khususnya kalimat ini
lalu maksudnya Bartimeus mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Perjalanannya itu maksudnya ini juga punya ya maksud teologis. Perjalanannya itu maksudnya menuju ke Yerusalem, di mana Yesus menyongsong kematiannya. Dan kalau kita lihat dalam perikop bacaan ini, setelah bacaan ini kemudian Injil mengisahkan mengenai ya Yesus sampai ke Yerusalem. Nah, dan kata mengikuti ini tidak hanya mengikuti dalam arti follow ya, seperti follower kalau Anda dalam di gadget itu follower, tapi mengikuti dalam arti ya ketika Bartimeus setelah disembuhkan kemudian dia terbuka matanya, terbuka hidupnya untuk mengikuti Yesus. Nah, ini bisa menjadi juga sesuatu atau sarana untuk membantu kita ya, merefleksi kita ya kan. Ini terkait dengan kemuritan kita ya sebagai murid-murid Yesus, sebagai pengikut Yesus ya. Nah, kemuritan itu kan kalau kita kemuritan untuk mengikuti Yesus ini bisa jadi berawal dari ketidaktahuan kan. Kita dulu kan tidak tahu mengenai Yesus ya kan, sampai akhirnya kemudian kita memasuki proses jadi katekumen ya kan, lalu pelan-pelan kita punya pengetahuan, punya iman, punya relasi terhadap dengan Yesus ya. Ini proses kemuritan. Nah, ini juga pemaknaan perikop ini bisa sampai di sana ya kan. Artinya orang harus terus ya berproses ya supaya katakanlah kemuritan itu semakin lama semakin mendalam ya kan, semakin mendalam, semakin sungguh-sungguh berpengaruh dalam hidup kita ya kan. Dulu kalau dulu bisa jadi sebelum dibaptis ya, kalau hari Minggu ya wes hari Minggu ya mungkin mancing, hari Minggu ya ke pasar gitu. Tapi dengan Anda menjadi bagian gereja Katolik artinya juga bagian dari kemuritan Yesus ya, kalau Minggu Anda ke gereja. Nah, ini bagian dari kemuritan kan. Nah, maka mari pada kesempatan perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-30 kita bersyukur atas anugerah kemuritan ya yang sudah kita dapatkan ya lewat sakramen baptis ya. Dengan anugerah ini, tapi ini kan tidak berhenti ya, kita harus diteruskan ya kan, seperti juga murid ya. Kalau dulu murid kan tentu mulai dari PAUD, lalu TK, SD, SMP, SMA, lalu perguruan tinggi, S1, S2, S3 lah. Saya kira kemuridan juga begitu. Diharapkan Anda lama-lama kualitas kemuridan Anda semakin tumbuh, semakin dewasa, tidak lagi menjadi orang buta ya. Lalu kalau tadi saya berpikir buta itu kan, kalau kita bermain-main dengan kata buta itu kan kalau A diganti O jadi buto ya, buto lah. Kalau tahu kan buto, suster, buto itu raksasa, buto. Kalau orang buta jadi buto itu kan nabrak-nabrak. Ada buto, buta rohaninya, buta apa namanya, nuraninya, buta batinnya, lalu jadi buto ya kan. Jadi sesuatu yang sebaliknya tidak memberikan manfaat bagi dunia, bagi sesama, bagi keluarga, bagi masyarakat, tapi ya menjadi ya sesuatu yang bahkan menakutkan. Buto itu kan menakutkan, gambaran deskripsinya, ilustrasinya ya kan, menakutkan. Buto, sosok yang besar, yang giginya menonjol kemana-mana, nah, seperti itu. Maka Ibu Bapak Saudara kasih, maka saya kira perikop ini sekali lagi bisa menjadi bahan refleksi kita untuk merenungkan sejauh mana proses kemuritan kita sebagai ya murid-murid Yesus itu terus berlangsung, terus berjalan. Apakah dari hari ke hari kualitas kemuridan kita itu semakin ya turun ya kan, semakin ya tentu namanya orang hidup ya ada naik turun ya nggak apa-apa ya, tapi kualitasnya itu apa, semakin mendalam relasi kita dengan Yesus, semakin mendalam ya kan, apakah sebaliknya? Maka kita sungguh mohon Roh Kudus agar kita semakin dimampukan untuk mengikuti Yesus ya dalam proses kemuridan ya, dan menuju pada Yerusalem sejati. Kita sungguh mohon rahmat Tuhan yang lebih besar agar kita dimampukan untuk senantiasa mengikuti Yesus pada jalannya menuju Yerusalem sejati.
Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita dengan mendoakan secara singkat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan perawan Maria yang berita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.